Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Utami Safitri dengan NIM 3211717020. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas penentuan struktur secara fisiko-kimia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai spektrofotometer inframerah. Sebelum beranjak ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe di video ini. Nah, mari kita lanjutkan ke videonya dan simak yang berikut ini. Spektrofotometer IR atau spektrofotometer inframerah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai spektrofotometer itu sebenarnya apa sih. Spektrofotometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur transmitan atau absorban suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Tiap media akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu, tergantung pada senyawa atau warna yang terbentuk. Nah, alat ini digunakan untuk menganalisa suatu senyawa baik dari segi kualitatif dan kuantitatif dengan cara mengukur absorban suatu cuplikan sebagai fungsi dari konsentrasi. Nah, pengukurannya di sini itu terbagi menjadi dua, yaitu secara kualitatif dan secara kuantitatif. Dengan secara kualitatif didasarkan pada puncak-puncak yang dihasilkan spektrum suatu unsur tertentu pada panjang gelombang tertentu. Sedangkan pengukuran secara kuantitatif didasarkan pada nilai absorbansi yang dihasilkan dari spektrum senyawa kompleks unsur yang dianalisa dengan kompleks unsur yang dijadikan pengompleks yang sesuai. Nah, secara sederhana, spektrofotometer merupakan metode analisa yang didasarkan pada pengukuran serapan sinar. Nah, selanjutnya di sini ada penyerapan sinar UV dan sinar tampak oleh molekul. Terlihat di sini terhadap jenis radiasi panjang gelombang, skala perkiraan panjang gelombang, frekuensi, dan temperatur objek ketika radiasi ini memiliki intensitas pancaran panjang gelombang yang paling besar untuk radio, mikrogelombang, inframerah, tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Nah, penyerapan sinar UV dan tampak di sini itu akan melalui 3 proses, yaitu penyerapan oleh transisi elektron ikatan dan elektron ikatan anti-ikatan. Yang kedua, penyerapan oleh transisi elektron D dan F dari molekul kompleks, dan yang terakhir penyerapan oleh perpindahan muatan. Selanjutnya di sini ada prinsip kerja dari spektrofotometer itu sendiri. Menurut hukum Lambert-Beer, yang pertama, radiasi yang digunakan harus monokromatik. Yang kedua, energi radiasi yang diabsorpsi oleh sampel tidak menimbulkan reaksi kimia. Yang ketiga, sampel atau larutan yang mengabsorpsi harus homogen. Dan yang terakhir, tidak terjadi fluoresensi atau fosforesensi, dan indeks refraksi tidak berpengaruh terhadap konsentrasi. Jadi, larutan tidak pekat, yaitu harus encer. Nah, hukum Lambert-Beer ini juga menjelaskan bahwa bila suatu media yang transparan, maka bertambah atau turunnya intensitas cahaya yang ditransmisikan sebanding dengan tebal dan kepekaan media yang digunakan. Lanjut, di sini ada bagian-bagian dari spektrofotometer. Ada sumber cahaya, monokromator, ada sampel kupet, ada detektor, amplifier, readout, ada peranti pembaca. Kemudian jenis-jenis spektrofotometer. Di sini ada spektrofotometer UV, inframerah, serapan atom, resonansi magnetik inti, bendar molekular. Nah, yang akan saya jelaskan lebih lagi yaitu spektrofotometer inframerah. Nah, spektrofotometri inframerah merupakan suatu metode yang mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik
yang berada pada daerah panjang gelombang 0,75 sampai 1000 mikrometer atau pada bilangan gelombang 13.000 sampai 10.000 cm. Nah, spektrofotometer inframerah ini merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk identifikasi senyawa, khususnya senyawa organik, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Analisis ini dilakukan dengan melihat bentuk spektrumnya, yaitu dengan melihat puncak-puncak spesifik yang menunjukkan jenis gugus fungsional yang dimiliki oleh senyawa tersebut. Nah, sedangkan pada analisis kuantitatifnya dapat dilakukan dengan menggunakan senyawa standar yang dibuat spektrumnya. Selanjutnya kita masuk ke skema atau prinsip kerja dari spektrofotometer inframerah ini tersendiri. Nah, pada skemanya, sinar dari sumber energi dibagi dalam dua berkas yang sama, satu berkas melalui cuplikan dan satu berkas lainnya sebagai baku. Selanjutnya, fungsi model berkas ganda ini yaitu untuk mengukur perbedaan intensitas antara dua berkas pada setiap panjang gelombang. Nah, kedua berkas ini dipantulkan pada chopper. Ini chopper. Nah, yang berupa cermin berputar. Hal ini menyebabkan berkas cuplikan dan berkas baku dipantulkan secara bergantian ke kisi difraksi. Nah, dari kisi difraksi ini berputar sangat lambat. Setiap frekuensi dikirim ke detektor yang mengubah energi panas menjadi energi listrik. Nah, jika pada suatu frekuensi cuplikan menyerap sinar, maka detektor akan menerima intensitas berkas baku yang besar dan berkas cuplikan yang lemah secara bergantian. Hal ini menimbulkan arus listrik bolak-balik dalam detektor dan akan diperkuat oleh amplifier. Jika cuplikan tidak menyerap sinar, berarti intensitas berkas cuplikan sama dengan intensitas berkas baku. Hal ini ditimbulkan menjadi arus bolak-balik, tetapi arusnya searah, sehingga amplifier dibuat hanya untuk arus bolak-balik. Nah, arus bolak-balik yang terjadi ini digunakan untuk menjalankan suatu motor yang dihubungkan dengan suatu alat penghalang berkas sinar yang disebut baja optik. Baja optik ini sendiri oleh motor dapat digerakkan turun naik ke dalam berkas baku sehingga akan mengurangi intensitasnya yang akan diteruskan ke detektor. Baja optik ini digerakkan sedemikian jauh dalam berkas baku sehingga intensitasnya dikurangi dengan jumlah yang sama banyaknya dengan jumlah pengurangan intensitas berkas suatu cuplikan. Jika cuplikan melakukan penyerapan, gerakan baji ini dihubungkan secara mekanik dengan pena alat recorder, sehingga gerakan baji ini merupakan pita serapan pada spektrum tersebut. Secara singkat, sistem kerjanya seperti sebuah cuplikan yang ditempatkan di dalam spektrofotometer inframerah dan dikenai radiasi inframerah yang berubah panjang gelombangnya secara berkesinambungan menyerap cahaya. Jika radiasi yang masuk bersesuaian dengan energi getaran molekul tertentu, spektrofotometer inframerah memayar daerah rentangan dan lenturan molekul. Penyerapan radiasi dicatat dan menghasilkan sebuah spektrum inframerah. Nah, kemudian hadirnya sebuah puncak serapan dalam daerah gugus fungsi sebuah spektrum inframerah hampir selalu merupakan petunjuk pasti bahwa beberapa gugus fungsi tertentu terdapat dalam senyawa cuplikan. Demikian pula, tidak adanya puncak dalam bagian tertentu di daerah gugus fungsi sebuah spektrum inframerah biasanya berarti bahwa gugus tersebut menyerap pada daerah itu
tidak ditemukan atau tidak terbaca. Nah, selanjutnya di sini dijelaskan kandungan yang terdapat pada rimpang temu putih. Nah, rimpang temu putih ini mengandung 1 sampai 2,5% minyak atsiri yang terdiri dari monoterpen yang berkhasiat sebagai anti neoplastik atau anti kanker. Selain minyak atsiri, dalam temu putih juga terkandung zat pati, damar, mineral, lemak, savonin, flavonoid, polifenol, dan triterpenoid. Selanjutnya, pada rimpang temu putih ditemukan senyawa metabolit sekunder, yaitu diantaranya golongan flavonoid, golongan polifenol, dan golongan triterpenoid. Nah, golongan triterpenoid ini yang akan kita jadikan sebagai komponen utama. Nah, di sini ada klasifikasi terpenoid. Klasifikasi terpenoid dibagi menjadi 6 bagian, yaitu ada monoterpenoid, sesquiterpenoid, diterpenoid, triterpenoid, tetraterpenoid, politerpenoid. Nah, di sini saya akan memberitahu lebih jelas lagi mengenai triterpenoid itu seperti apa. Nah, lebih dari 4.000 jenis triterpenoid telah diisolasi dengan lebih 40 jenis kerangka dasar yang sudah dikenal dan pada prinsipnya merupakan proses siklisasi dari skualen. Triterpenoid terdiri dari kerangka dengan 3 siklik 6 yang bergabung dengan siklik 5 atau berupa 4 siklik 6 yang mempunyai gugus fungsi pada siklik tertentu. Sedangkan penamaan lebih disederhanakan dengan memberikan penomoran pada tiap atom karbon, sehingga memudahkan dalam penentuan substituen pada masing-masing atom karbon. Triterpenoid biasanya terdapat pada minyak hati ikan hiu, minyak nabati, dan ada juga ditemukan dalam tumbuhan seprimitif Sphagnum, tetapi yang paling umum adalah pada tumbuhan berbiji bebas dan glikosida. Triterpenoid telah digunakan sebagai tumbuhan untuk berbagai obat terhadap penyakit diabetes, gangguan menstruasi, patukan ular, gangguan kulit, kerusakan hati, dan malaria. Struktur terpenoid yang bermacam ragam timbul sebagai akibat dari reaksi sekunder, yaitu meliputi hidrolisa, isomerisasi, dan oksidasi, reduksi, siklisasi atas geranil arsenil dan geranil pirosofat. Nah, ini selanjutnya identifikasi metabolit sekunder pada rimpang temu putih. Dilakukan uji fitokimia sebelum kita melakukan uji terhadap spektrofotometer inframerah, yaitu ketika penggabungan eluat yang memiliki pola pemisahan yang sama digabungkan sehingga diperoleh 4 kelompok fraksi. Hasil uji fitokimia menunjukkan bahwa keempat fraksi positif mengandung senyawa golongan triterpenoid. Nah, kemudian karena fraksi F1 terdiri dari satu komponen senyawa yang di sini, serta secara kualitatif lebih banyak mengandung senyawa triterpenoid yang dapat dilihat dari intensitas perubahan warna yang dihasilkan terhadap reaksi. Oleh karena itu, fraksi F1 diuji kemurniannya dengan teknik KLT atau kromatografi lapis tipis. Hasil uji kemurnian menunjukkan bahwa fraksi 1 tetap menunjukkan noda tunggal dengan berbagai campuran elemen yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa fraksi F1 relatif murni secara KLT atau kromatografi lapis tipis. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai spektrofotometer inframerah terhadap senyawa metabolit sekunder pada rimpang temu putih. Nah, data spektrum inframerah isolat triterpenoid atau fraksi F1 menunjukkan adanya pita serapan melebar dengan intensitas kuat pada daerah bilangan gelombang
3425,58 cm. Nah, kemudian diduga serapan dari gugus OH terikat. Nah, adanya gugus OH ini didukung dengan munculnya serapan kuat pada panjang bilangan gelombang dari CO atau alkohol. Nah, akan memungkinkan pada di sini, sekitar sini ya, ditemukan CO dari alkohol. Selanjutnya, pita serapan yang tajam dengan intensitas kuat pada bilangan gelombang 2924,09 cm dan 2854,65 cm diduga mengandung gugus CH aliphatic scratching. Nah, kemudian pada panjang gelombang ini ditemukan gugus tersebut. Sekitar sini ya, ditemukan gugus CH. Selanjutnya, pada daerah bilangan gelombang 1450 dan 1381,03 yang merupakan serapan dari CH2 dan CH3. Sekitaran sini terdapat CH2 dan CH3. CH2 dan CH3. Nah, selanjutnya, serapan tajam dengan intensitas kuat pada bilangan gelombang 1728,22 cm diduga karena adanya gugus fungsi C rangkap O dari suatu asam karboksilat. Pada gelombang di sekitar sini ya, terdapat gugus fungsi C rangkap O. Nah, kemudian sedangkan munculnya pita serapan tajam dengan intensitas kuat pada daerah bilangan gelombang 1620,21 cm menunjukkan adanya gugus fungsi C rangkap C. Pada panjang gelombang sini terdapat gugus fungsi C rangkap C. Nah, ini merupakan pembacaan pada spektrum inframerah menurut apa yang saya pahami. Selanjutnya ini ada foto jurnal yang dijadikan sebagai acuan saya membuat materi ini, yaitu dari jurnal isolasi, identifikasi, dan uji aktivitas antibakteri senyawa golongan triterpenoid pada rimpang temu putih atau Curcuma zedoaria Bird Crosco oleh Willig 2010. Nah, kemudian di sini terdapat daftar pustaka yang saya gunakan sebagai referensi untuk mencari atau memastikan kebenarannya dengan
penelitian yang sudah dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam pengucapan maupun penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.